kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir pada saat sekarang ini. Baiklah, acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh Bapak Ezi Mulia SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dengan tema diseminasi budaya positif. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Firhan atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dan salawat beriringan salam tidak hentinya pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan pada siang hari ini. Baiklah, dalam kesempatan diseminasi ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya kita terlebih dahulu Bapak Ibu untuk menunjukkan semangat kita pada siang hari ini. Mohon tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Mudah-mudahan kita semangat sampai dari awal sampai akhir. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Terlebih dahulu ingin saya mendapat jawaban dari Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah, ini jawabannya setuju atau tidak. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa Ibu? Setuju. Setuju. Oke, berarti kita sepakat semuanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti kita lihat apakah pernyataan dari awal ini benar atau tidak. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apabila anak melakukan kesalahan, kita beri hukuman membaca, membersihkan halaman. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak pemberian hukuman seperti itu? Setuju. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di saat anak sukses melakukan sesuatu, kita beri penghargaan.
Apakah itu dapat meningkatkan motivasi? Bisa. Setuju berarti Bapak Ibu ya. Jadi ketiga jawaban ini Bapak Ibu menyatakan setuju. Nanti kita kaitkan dengan materi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, dalam siang hari ini setelah kita menjawab tadi pertanyaan pemantik, kita lanjut ke materi-materi yang akan kita bahas dari 2.1 sampai 2.6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, saya butuh satu orang ke depan. Bapak Ibu, untuk ke depan salah satu. Bayu, silakan. Nah, ini saya akan memberikan sesuatu kepada Bu Ayu dan akan disimpan oleh Bu Ayu. Dan saya juga butuh satu orang nanti yang ingin mengetahui apa yang dikasihkan Pak Esi tadi ke Bu Ayu dengan berbagai macam trik yang dilakukan sehingga Bu Ayu mampu memperlihatkan apakah Bu Ayu mampu memperlihatkan atau tidak. Ini saya berikan dan saya pesankan ke Bu Ayu, silahkan jaga barang ini dengan baik. Oke, nanti ada seseorang yang akan membujuk dan merayu. Oke, silakan Bu Nang. Bu Nang pengen lihat. Jadi berapa? Ya, silakan Bu Nang berdiri. Bagaimana cara Bu Nang supaya apa yang saya kasihkan tadi, Bu Nang juga bisa melihatnya. Tapi pesannya adalah Bu Ayu akan mempertahankan, karena pesannya adalah coba dijaga pemberian itu. Silakan Bu Nang lakukan bujuk rayuan. Apakah Bu Ayu mau atau tidak? Oke, boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Apa saja yang mendapat membuka kempalan tangan Bu Ayu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana respon yang diberikan Bu Ayu? Tidak mau. Bagaimanapun cara yang diberikan Bu Nang untuk membujuk, merayu, malahan Bu Nang ada tadi membujuknya, oh ada ulat ini segala macam, tapi Bu Ayu tetap memegang. Jadi dalam hal ini kira-kira apa yang bisa kita ambil maknanya? Memberikan, mempertahankan apa yang kita miliki, apa lagi? Menjaga amanah. Kemudian yang bisa mengatur diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Bisa orang lain mengatur kita? Bisa. Tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, itu yang akan kita bahas. Ini adalah merupakan perubahan paradigma. Apakah kita bisa menguasai orang lain, atau apakah kita bisa mengontrol orang lain sesuai dengan keinginan kita? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Inilah perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, dan ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi. Itu anggapan yang salah. Ilusi itu kan adalah persepsi yang tidak tepat, yang salah. Bahwa guru itu bisa mengontrol murid sesuai dengan keinginannya. Sementara murid itu sudah datang dari rumahnya dengan pendidikan yang sudah mereka dapat dari rumah orang tua. Kemudian
ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kritik orang itu, kita buat orang itu merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Itu adalah anggapan yang salah. Kemudian ilusi juga bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu dapat efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini itu anggapan kita. Kita adalah sebagai seorang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa tanpa melihat bagaimana kebutuhan orang tersebut. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Jadi yang biasa kita lakukan itu adalah stimulus respon. Yang sebaiknya itu seperti apa? Yaitu teori kontrol dan pilihan. Jadi kejadian yang dilakukan Bu Ayu tadi. Apa yang dilakukan itu adalah stimulus respon. Sebaiknya seperti apa? Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan yang sama. Yang dilakukan Bu Nang adalah mengubah Bu Ayu untuk dapat ikut terhadap keinginan dari Bu Nang. Tapi sebaiknya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan setiap manusia itu berbeda. Setiap orang tidak sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga pendidikan. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak-anak melakukan perilaku buruk, kita anggap itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi contoh, ada kejadian siang bertengkar, kan dia melakukan perilaku kesalahan. Tapi apakah kita tahu dia melakukan kesalahan itu memiliki tujuan tertentu? Dia dipukulnya temannya, ternyata dia ingin menjaga dirinya supaya tidak diganggu pukul teman langsung. Ternyata dia melakukan kesalahan itu memiliki tujuan melindungi dirinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi yang dilakukan, apakah Bu Ayu itu bisa dikuasai oleh Bu Nang? Nah, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seberapa banyaknya bujukan yang dilakukan Bu Nang, karena Bu Ayu bisa mengontrol dirinya sendiri, maka bujukan itu tidak akan berpengaruh. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Bu Nang akan berpikiran di dalam kepalanya dengan apapun, dengan cara apapun, dia akan bisa mengontrol Bu Ayu. Ternyata apa? Bu Ayu tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apakah benar? Ya. Misalkan kita menyuruh anak-anak, tapi dia gagal untuk menyelesaikannya, maka akan kita naikkan menjadi sebuah pemaksaan. Nah, yang seharusnya bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Diskusikan lagi apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki dirinya. Oke. Lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita selama ini yang sering kita lakukan ini Bapak Ibu, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, harus patuh. Disiplin itu harus patuh. Dalam penerapan disiplin adanya sedikit unsur pemaksaan. Kecenderungan umum sebenarnya itu tidak. Disiplin itu sudah dari awal itu sudah dinyatakan belajar. Tidak ada unsur pemaksaan.
Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena ada sebuah aturan untuk menerapkan kedisiplinan, kita biasanya menerima adanya ketidaknyamanan. Karena sebenarnya itu adalah disiplin adalah proses pembelajaran. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya kedisiplinan itu adalah sesuatu tujuan yang mulia. Anak datang tepat waktu itu adalah membuktikan sebuah kedisiplinan. Tujuannya apa? Tujuan yang mulia supaya mereka tidak terlambat untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif. Jadi ada nilai-nilai kebajikan itu yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Apakah anak-anak kita sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan dan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah? Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya eksplorasi konsep, teori, motivasi, hukuman dan restitusi, dan penghargaan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita akan melihat apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukannya. Misalkan kita tidak mengerjakan PNM, yang kita pikirkan apanya? Manfaatnya atau hukumannya? Yang kita pikirkan manfaat dari PNM atau hukumannya? Yang kita pikirkan terlebih dahulu adalah hukumannya, sanksi apa yang akan kita terima. Tapi kalau kita lihat manfaatnya apa? Kita bisa melakukan peningkatan kompetensi guru melalui diklat, kita bisa membuat laporan secara jelas dan lengkap. Tapi dalam pikiran kita mengerjakan PM, kalau tidak mengerjakan dapat sanksi atau hukuman. Oke. Itu adalah motivasi eksternal kalau kita masih memikirkan apa yang akan kita dapatkan hukumannya. Jadi kalau kita mengerjakan itu sebaiknya mulai motivasi internal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sering itu kita lakukan, ada dalam diri kita? Sering. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Saya laksanakan ini kira-kira apa bahasanya buat saya? Itu masih melakukan sesuatu, ada motivasi dari eksternal. Tidak ada keinginan dari diri dulu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Nah, ini adalah yang disebut dengan motivasi internal. Keinginan itu datang dari diri sendiri, kemudian akan menjadi apa saya kalau saya melakukannya. Itu adalah yang dimaksud dengan tujuan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu akan terlaksana jika motivasi datang dari dalam diri sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu hebat. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, dimaksudkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah bagaimana kita memerintah diri kita sendiri dengan motivasi internal kita melakukan perubahan menuju jauh lebih baik. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Nah, ini yang udah kita bahas dari awal tadi. Apakah penghargaan dan hukuman itu? Nah, ini judulnya dihukum oleh penghargaan. Nah, baik, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi biasa anak-anak kita pergi dulu ke kedai, nanti dikasih uang 200. Ternyata itu adalah faktor eksternal. Kalau itu tetap berlanjut, berarti dia melakukan sebuah tindakan karena ada faktor eksternal mengharapkan sebuah penghargaan. Nah, apakah baik kira-kira atau tidak? Apakah dia mau membantu kita itu dengan dorongan diri sendiri atau karena mengharapkan sebuah imbalan? Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi. Penghargaan dan hukuman akan berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Misal ada anak yang dapat nilai 100 atau mau mengerjakan soal seperti ini, dapat pensil 1. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan seperti itu? Apakah mempengaruhi motivasinya atau tidak? Mempengaruhi, karena dia tahu kemampuan dia seperti ini, tapi yang dapat itu aja terus, maka makin mundur dia, makin minder. Nah, itu yang perlu kita harus paham kita terhadap pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari sebuah hukuman dan penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu adalah menghukum. Apa maksudnya? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Penghargaan menghukum. Nah, maksudnya adalah penghargaan menghukum itu adalah di saat kita mengasihkan sebuah penghargaan kepada anak, maka penghargaan itu dianggap sebuah tuntunan yang harus dia pertahankan, yang harus lebih dari ini berikutnya. Nah, kalau tidak dapat lagi, apa yang terjadi? Tidak dapat penghargaan lagi, tentu adanya pengaruh yang terjadi pada si anak. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang si A mendapat penghargaan saja terus karena dapat nilai 100. Bagaimana dengan yang lain? Sementara kemampuannya sudah pas-pasan. Kemudian adanya kesenjangan yang terjadi. Maka adanya labeling terhadap anak di dalam kelas. Kita lihat penghargaannya udah banyak nih. Bagaimana dengan yang lain? Maka adanya labeling, adanya merasa rendah diri, kurang percaya diri, karena yang itu juga yang akan dapat. Minder, karena itu yang kita alami ya Bapak Ibu ya. Paling-paling situ lagi yang dapat, paling-paling situ yang lagi yang dapat, yang juara kelas itu juga. Nah, karena apa? Mereka selalu diberi penghargaan yang ditampilkan di hadapan kita bersama. Itu makanya di guru mereka itu tidak ada sebenarnya perankingan atau peringkat. Semua anak itu memiliki kekhasan masing-masing. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, karena orang tua minta juga. Tapi di dalam kurikulum mereka tidak ada perankingan. Yang ada itu adalah bagaimana cara siswa itu meningkatkan di mana posisi dia yang mengalami kekurangan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu apakah dengan penghargaan motivasi itu akan meningkat terus, atau seorang murid akan mengharapkan sebuah penghargaan baru dia melakukan sebuah kebaikan. Kemudian yang terakhir itu penghargaan merusak hubungan. Apakah benar tak Bapak Ibu? Penghargaan itu merusak hubungan. Ya, misalkan saja kita ya Bapak Ibu ya, saya ini udah rajin ini
merasa sudah rajin introspeksi diri sendiri. Ternyata di saat akhir tahun dibuat sebuah penghargaan oleh kepala sekolah, guru berprestasi, teladan segala macam. Kemudian diberikan kepada salah seorang guru B. Sementara yang mengetahui kinerja guru-guru yang setiap hari melihat seperti ini, wah kok bisa dapat ya? Nah, jadi ada anggapan-anggapan yang bisa merusak hubungan. Nah, diberikan penghargaan, wah, ternyata anggapan-anggapan dari guru kok bisa ya, kok bisa. Jadi penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Nah, ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Di saat dia tidak diberi lagi penghargaan, apakah dia mau melakukan kegiatan yang sama, meningkatkan kompetensinya? Seperti itu juga peserta didik. Sekarang biasa kita kasihkan hadiah. Siapa yang bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih, mau mengumpulkan sampah akan dapat bintang, akan dapat apalah. Ternyata dihentikan. Apa yang terjadi? Berhenti juga dia melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, itu menurunkan kualitas yang ada. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Saat tidak diberikan penghargaan, kita berjalan di tempat. Jadi banyak peserta didik juga itu yang kita pahami bahwasanya dengan dikasih penghargaan dia baru mau melakukan. Tapi tidak bisa tidak dikasih penghargaan, dia akan seperti tetap jalan di tempat. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa penghargaan itu adalah motivasi yang datang dari luar. Nah, yang datang dari luar karena penghargaan itu baru dia mau bekerja. Tapi bagaimana kita memunculkan bahwa pendidikan itu adalah penting dari dalam diri murid itu sendiri tanpa mengharapkan sebuah penghargaan. Nah, mereka paham. Sebelumnya kita sudah membahas dengan Bapak Ibu bahwa murid itu paham bahwa ada yang membuat Bapak Ibu pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Semangat. Bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu tadi hukuman akan menjadi sebuah penghalang. Penghargaan juga berdampak negatif. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin memberikan sebuah penghargaan? Yang pertama adalah berikan pengakuan secara khusus. Di saat peserta didik kita melakukan sebuah tindakan yang positif, berikan penghargaan khusus. Misalkan ujian atau sebagainya. Kemudian berikan juga pengakuan secara pribadi. Berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan yang itu saja. Kadang-kadang yang juara dapat perhatian khusus bagi kita. Wah hebat ini segala macam. Tapi bagaimana dengan perkembangan murid yang sedikit demi sedikit tapi ada perubahan? Berikan juga motivasi kepada seluruh murid. Kadang-kadang juga tanpa sengaja kita memberikan label yang kurang tepat. Kamu juga yang masih salah, nggak mengerti. Tapi bagaimana kita memberi apresiasi kepada dia, walaupun sedikit yang dia lakukan, bisa saja sedikit perubahan kita beri apresiasi. Itu yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Contoh kelas 1, kelas 2 bisa saja dia sudah mulai membaca, itu kita beri pujian-pujian sehingga dia akan bertambah. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Maksudnya adalah secara terus-menerus. Jangan sekarang dikasih pujian, berikutnya melakukan sebuah kebaikan, kita sudah lupa. Tetap berikan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Jadi proses yang kita lalui bersama dengan murid itu akan kita pantau tahap-tahap perubahan yang terjadi pada murid
kemudian motivasi yang tepat apa yang akan kita berikan. Selanjutnya, contoh pengakuan dan apresiasi. Ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ini kapan kita memberikan apresiasi ini terhadap murid? Jika pada saat menolong murid yang baru di kelas kita. Kan ada tuh murid baru datang ke sekolah. Kemudian siapa yang lebih cepat respon? Kita boleh memberikan apresiasi. Contohnya kemarin Bapak lihat kamu menolong si A ya. Rasa empatimu sangat luar biasa. Itu kita berikan pujian. Tidak harus berupa barang atau apa. Kemudian saya menghargai kepedulian kamu pada saat membantu teman-teman tugas kelompok. Karena kita akan tugas kelompok itu ada yang peduli terhadap temannya. Silakan berikan apresiasi yang sederhana saja. Jadi mereka akan tertanam dalam dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan baik berikutnya. Kemudian terima kasih untuk tanggung jawab. Inilah kebajikan rasa tanggung jawab pada saat kamu mengungut kertas. Karena itu yang kita jarang perhatikan. Ada anak-anak yang secara keinginan diri dia sendiri mengumpulkan sampah. Kita berikan apresiasi. Terima kasih ya nak atas tanggung jawabmu. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Jadi itu Bapak Ibu, dengan kebiasaan kita memberikan apresiasi kepada anak cukup dari ucapan saja, mereka itu ada tertanam memunculkan keinginan intrinsik, motivasi intrinsik dalam diri mereka. Selanjutnya, nah ini pertanyaan ini buat Bapak Ibu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi kah? Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan mengulang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, silakan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Oke. Nanti kita bedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol perangkat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lanjut yang di bawah saya bacakan saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Kira-kira apa bedanya? Kenapa ini ya Pak Ibu katakan konsekuensi? Ini hukuman. Kalau konsekuensi berhubungan dengan tanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau hukuman, resiko yang dia dapatkan setelah melanggar. Oke. Nah, kita lihat jawaban Bapak Ibu benar atau salah? Oke. Yang pertama adalah mencatat itu adalah hukuman. Karena apa? Tidak ada keterkaitan atas kesalahan yang dia buat. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket, padahal dia terlambat hadir ke sekolah. Kenapa disuruh lari? Nah, itu adalah hukuman. Tidak ada keterkaitan atas kesalahan yang dia buat. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker. Kenapa harus push up? Nah, oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Harus ada tanggung jawab terhadap perilaku yang dia lakukan. Dia harus tanggung jawab, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air. Ya, dia menumpahkan air di meja. Itu adalah tanggung jawabnya untuk membersihkan.
Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Hukuman karena akan menyiksa fisik. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menitnya yang unik. Kenapa? Nah, bagus. Berhubungan dengan pelajaran. Karena ini ada 2 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sekolah. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket terlambat masuk jam pelajaran PJOK. Jadi tujuannya juga ada. Karena dia terlambat 10 menit, biasanya 10 menit itu orang ngapain kalau sebelum olahraga? Pemanasan, sehingga dia melakukan pemanasan sendiri. Oke. Bagus, itu adalah konsekuensi. Nih, ini ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang selama ini yang kita lakukan apa? Lebih banyak hukuman daripada konsekuensi. Hukuman itu akan menyebabkan perubahan sikap. Kalau konsekuensi akan memunculkan sebuah rasa tanggung jawab. Bisa tidak hukuman itu menumbuhkan rasa benci terhadap gurunya? Bisa. Oke. Yang pertama adalah hukuman. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu pun pernah kita rasakan masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau tidak merasa lelah kita belum puas. Supaya tujuannya untuk kedepannya dia jerah. Itu adalah bahagia hukuman. Apakah dia bisa berubah dengan hukuman tersebut? Apakah dia melakukan lagi? Ya. Nah, kalau dia nanti lambe-lambe itu yang memang itu Pak. Jadi kebiasaan itu diuji hukuman harus siap. Jadi lambe itu lambe kawan. Tunggu dulu. Apakah kasus yang dilakukan Bu Nam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa? Berkaitan dengan apa yang harus dia selesaikan. Nah, ya. Nanti akan kebiasaan dia akan tanggung jawab. Membuat anak sakit. Ya Bapak Ibu. Nah, hukuman itu disuruh dia berlari, disuruh jongkok, akan membuat dia sakit. Bisa saja di saat dia lari-lari terjatuh karena hukuman akan menyebabkan jangka waktu yang lama. Kemudian, bagaimana dengan konsekuensi? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia menumpahkan itu. Kita suruh tanggung jawab, bersihkan. Apakah dia akan panjang rasa bersalahnya nanti? Tidak, selesai dengan tanggung jawabnya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Apakah di hukuman itu karena hukuman anak membenci kedisiplinan? Ya. Oh, ini dia sudah merasa terlambat. Dia akan membenci sebuah kedisiplinan yang menyatakan terlambat itu adalah salah. Kita harus tahu kenapa dia terlambat. Kemudian anak menghargai disiplin. Konsekuensi kita menuntut anak menghargai sebuah kedisiplinan. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat paksaan. Apakah anak itu setuju melakukan itu? Disuruh menulis 100 kali, apakah dia mau? Pasti kita paksa. Kemudian stimulus tanggapan itu adalah konsekuensi. Kita beri stimulus, kemudian peserta didik memberikan sebuah tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya nak Bapak Ibu, karena dihukum maka ada anak-anak yang mau menyakiti diri sendiri, bosan, merasa kesal, malahan ada yang memukul meja, dinding, segala macam. Kenapa? Dia menganggap sebuah kedisiplin, sebuah hukuman itu adalah menyakitkan untuk dirinya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini konsekuensi. Kemudian konsep diri yang buruk. Dia menyatakan kalau dihukum itu adalah dia adalah orang yang bersalah di hadapan yang pemberi hukum. Kemudian konsep diri yang baik, konsekuensi adalah menunjukkan rasa tanggung jawab. Kita memberikan kepercayaan kepada dia untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Apakah benar tak Bapak Ibu?
Karena hukuman anak akan belajar untuk menyembunyikan sebuah kesalahan. Ya lah. Contoh, waktu itu kejadian kelas 5, dia mukul-mukul bersama-sama, sudah jelas itu salah. Tapi apa? Takut kena hukuman. Dia sembunyikan. Kenapa? Biasanya selama ini kita memberikan hukuman, apalagi Pak Ezi. Nah, jadi dengan hal ini kita memahami anak akan menutupi sebuah kesalahan karena sudah terbayang-bayang dengan hukum. Nah, itu yang kita memperbaiki diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan. Kalau dia salah, itu yang diharapkan pada waktu itu. Kalau dia salah, dia mengakui kesalahan dan bagaimana dia untuk memperbaiki dirinya. Itu yang kita munculkan nanti. Kemudian hukuman itu akan membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Benar tak Bapak Ibu? Ya, di saat kita memberikan hukuman di hadapan teman-temannya, dia akan merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Apa respon terhadap guru tadi? Murid akan membenci. Kenapa? Dia dipermalukan. Tapi bagaimana seharusnya konsekuensi yang kita lakukan adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita tetap menuntut tanggung jawab dia, tapi konsekuensi itu adalah kehilangan hak, tapi itu hanya bersifat sementara. Oke, kita lanjut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini baru kita belajar bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan murid, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Mereka akan kembali ke kelompok mereka tidak disalahkan lagi, dia bisa bergaul dengan teman-temannya lagi, dengan tidak adanya cap atau labeling, dia adalah seorang yang bersalah. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat, dia akan memperbaiki dirinya masuk ke dalam kelompok teman-temannya lagi atas kesalahannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi jangan guru yang mencari solusi terlebih dahulu. Dia tidak buat PR. Dia yang mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Oh ya Bu, saya ingin membuat PR itu lagi di rumah, nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Nah, kita ajarkan dia untuk mencari solusi sendiri. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan kuliah. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita harus memunculkan rasa empati pada peserta didik supaya dia tidak melakukan sesuatu hal yang merusak rasa empati terhadap orang lain. Biasanya dia juga suka memukul, memarahi, menentang. Itu yang harus kita hilangkan menurut Gosen 2004. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. 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 Baik Bapak Ibu, inilah identitas gagal. Kita memberikan hukuman itu di bagian identitas yang gagal. Kalau kita memberikan identitas yang sukses itu seperti apa? Kita menerapkan disiplin sesuai dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau kita memberikan hukuman merupakan identitas yang gagal. Itu yang sudah kita bahas tadi, hukuman itu harus menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapatkan ketidakadilan, murid-murid akan tersakiti, perilaku agresif meningkat, yang akan terjadi malahan dia makin menjadi-jadi, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kita harus menerapkan takut pada peserta didik. Kemudian berlaku hanya sebuah institusi tidak berlanjut kehidupan nyata. Nah, di sekolah dia patuh, tapi kehidupan setelah itu dia akan kembali kepada sifatnya. Kemudian peraturan adalah kamu harus itu selalu kita tanamkan. Kemudian sebaiknya apa? Penerapan disiplin itu kita lihat konsekuensi sesuatu yang harus terjadi
tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, korban bisa diapakan, murid anak dibuat tidak nyaman, kemudian penggunaan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi bersifat sementara dan anak akan memperbaiki kesalahan. Bagaimana dengan restitusi tadi? Restitusi merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada anak. Setelah kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu perbaiki? Kita berkomunikasi dengan baik. Menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kamu melakukan tindakan ini lagi, apakah akan merugikan diri kamu atau orang lain? Nah, korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Dia akan percaya diri lagi. Mudah-mudahan besok dia tidak melakukan kesalahan. Masalah terpecahkan. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, apa keyakinan yang dia langgar? Itu yang kita bahas. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, apabila kita tanyakan lagi, apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas? Ini Pak, dia tidak menghargai teman. Maka dia akan belajar untuk tanggung jawab. Nah, itu adalah identitas sukses. Kalau konsekuensi dalam posisi netral, kalau restitusi dalam posisi positif. Sedangkan identitas hukuman itu berada pada posisi negatif. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, tapi anak untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita bukan karena kesalahan ini kamu harus melakukan itu, tidak. Tapi restitusi adalah bagaimana anak itu belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, kalau kita melakukan tindakan restitusi ini, maka akan memperbaiki antara hubungan murid dan guru. Kadang-kadang kalau kita memberikan hukuman, dia akan merasa benci terhadap guru, tidak suka. Tapi kalau melalui restitusi, itu akan memperbaiki hubungan. Kita diskusi dengan baik. Oke. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Tawaran itu maksudnya adalah dengan kamu melakukan kesalahan ini, kira-kira bagaimana kamu untuk menyelesaikan. Kita munculkan tanggung jawabnya, tapi bukan paksaan. Kamu harus seperti ini. Itu adalah paksaan, kembali ke hukuman. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita kembalikan ke dalam dirinya. Dia sudah mengambil pensil temannya. Berarti apa yang dia lakukan? Apakah yang dia lakukan itu salah atau benar? Kita kembalikan kepada dirinya, biar dia terbiasa untuk berpikir salah atau benar. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seorang anak melakukan tindakan tadi yang salah, pasti ada sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, misalkan dia main-main di dalam kelas saat kita menerangkan. Nah, berarti ada kebutuhan dasarnya yang terganggu. Oke, Bapak Ibu. Lanjut. Excel 2021. This class will focus on the beginner topics of Excel 2021, like ini lanjut. Fokus pada karakter. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Bagaimana kita memunculkan karakter tadi, bukan hukuman yang kita berikan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kita mencari solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak tersisihkan jika melakukan sebuah kesalahan. Kadang-kadang di saat anak itu melakukan sebuah kesalahan, lingkungannya juga ikut terlibat untuk memisahkan dia, menyisihkan dia. Tapi bagaimana anak yang melakukan sebuah kesalahan itu kembali dengan pribadi yang sudah baik masuk ke dalam kelompoknya lagi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Bagaimana kita mengaitkan atas kesalahan-kesalahan yang kita buat, yang dibuat oleh peserta didik, supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Tentu kita perlu membuat aturan-aturan yang disebut juga dengan keyakinan kelas. Sebelumnya juga yang disebut dengan kesepakatan kelas. Sekarang adalah keyakinan. Ya, ini keyakinan untuk tahun
Besok. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, oke. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba jawab Bapak Ibu. Nah, sebaiknya datangnya dari mana? Dari diri sendiri. Apakah kita mengikuti peraturan karena takut polisi, atau untuk menghindari benturan di saat kita digunakan? Tapi selama ini Biasanya karena ada peraturan karena dalam konsep pikiran kita adalah ada polisi. Sebenarnya apa? Datangkan dari keyakinan diri kita bahwa helm itu membantu kepala kita, melindungi kepala kita dari sebuah kecelakaan. Nah, kalau peraturan kita berpikir, oh ini datang dari eksternal dan tidak dari keyakinan kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter? Supaya tidak Tertular COVID pada waktu itu. Nah, kalau kita tanamkan ke dalam diri kita keyakinan kita, pasti kita akan melaksanakan aturan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, datangkan dari dalam diri sendiri supaya kita tidak ketinggalan materi. Atau ada pula yang lain, mungkin supaya tidak kena marah di saat pimpinan rapat atau pimpinan pelatihan. Seharusnya dari dalam diri kita itu adalah supaya tidak ketinggalan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan dalam diri kita. Lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Tanamkan dalam diri kita keyakinan diri kita, apa manfaat helm, apa manfaat mematuhi peraturan 3M, apa manfaat untuk tepat datang waktu. Munculkan dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Nah, itu yang kita munculkan dari dalam kelas nanti. Aturan-aturan yang akan kita buat itu sesuai dengan keyakinan di dalam diri murid. Apa yang harus dia lakukan supaya terciptanya lingkungan yang positif, sehingga akan budaya saling menghargai antar teman yang munculnya kan dari dia. Kalau dia melakukan tindakan tidak menghargai teman, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Bagaimana dia untuk menyelesaikannya? Munculkan dari dia untuk bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, ini kedua-duanya adalah kesepakatan kelas judulnya. Kira-kira mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan? Judul-judulnya kedua-duanya adalah kesepakatan. Dan sebelah mana yang kesepakatan? Kiri atau kanan? Sebelah kiri kesepakatan. Oke, yang keyakinan sebelah kanan. Ya, betul. Oke. Karena apa? Saling, kami dan guru murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Kami murid yang peduli. Munculnya adalah dari murid, dari diri murid itu sendiri. Kalau ini bagaimana? Ya, kesepakatan bersama, mungkin saja guru-gurunya yang membuat atau tepat waktu mengucapkan salam. Bisa saja gurunya yang membuat, iya, dan disepakati oleh semuanya. Kalau ini kami, berarti dia muncul dari dalam dirinya. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini yang akan kita terapkan nanti, bagaimana murid menyepakati keyakinan apa yang harus dia lakukan di dalam kelas. Jadi tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang muncul dalam keyakinan kelas. Pendek-pendek saja. Kami semangat belajar. Ada yang tidur-tiduran nanti, berarti dia melanggar keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, berarti dia langgar itu. Nah, tidak usah banyak-banyak,
tapi terlaksana dari dalam dirinya masing-masing. Nah, kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan, diterima dan memilih. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Ini adalah perasaan masing-masing. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua. Ini harus dimunculkan pada peserta didik. Harus dibiasakan dan dimunculkan. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Ini adalah kata-kata yang positif. Dan nanti akan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian akan berperilaku tersenyum, ramah, memberikan salam hangat. Jadi kalau kita sudah berbicara, yuk saya bantu, itu akan muncul rasa empati. Maka dilihat dari perilakunya apakah tersenyum, ramah. Kalau sudah itu ucapan, pasti itu yang akan muncul adalah tersenyum, ramah. Nah, ini lagi ya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah itu keyakinan kelas? Bagaimana keyakinan kelasnya, bahasa keyakinan kelasnya? Oke, nilai apa yang ada di keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa itu keyakinan kelasnya? Saling menyayangi, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai keyakinan kelasnya? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Nanti kita lihat jawabannya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, sabar ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Kenapa? Kalau berlari di kelas, terpleset, jatuh. Ini dia. Nah, ini selalu kembalikan tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan. Inilah keyakinan yang keyakinan kelas yang akan kita buat. Itu nantinya nilai-nilai inilah yang akan kita munculkan. Silakan Bapak Ibu amati, dan itu yang akan kita sepakati dengan murid kita. Kemudian eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berkaitan dengan ini sedikit ya Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Oke. Apakah kelima kebutuhan ini sudah kita terima atau belum? Hasilnya yang menerima. Kita. Ya. Sudah tak kita bawakan ke diri kita? Apakah kita sudah menerima penguasaan? Apakah kita sudah mendapatkan sebuah kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa dicintai? Sudah, bukan ya? Sudah. Ya, yang pertama maksudnya adalah dihargai. Ini yang berkaitan dengan harga diri. Seseorang itu butuh dihargai, penguasaan. Begitu juga peserta didik. Mereka itu butuh diakui. Dia melakukan sebuah kebaikan, itu diakui oleh gurunya, diakui oleh teman. Kemudian kebebasan. Apakah kita sebagai manusia ini butuh kebebasan? Iya, butuh kebebasan. Tidak mudah untuk dikuasai oleh orang lain. Maka kita itu butuh kebebasan, merdeka. Kemudian apa kita butuh kesenangan? Ya, ibu-ibu itu shopping itu merupakan kesenangan. Mungkin hal-hal yang lain itu adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin manusia ini datang ke dunia tidak mencari sebuah
kesenangan. Makan bersama, kesenangan. Makan bersama. Nah, kemudian kesenangan itu juga banyak. Ditanya dari mana? Harta, tahta, wanita. Ya, sudah dapat harta, dapat tahta. Ditambah lagi. Itu bagi yang laki-laki ya. Bagi ibu tidak berlaku. Nah, lanjut kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bu Ayu sudah dapat kasih sayang. Oke. Dan rasa diterima, dicintai. Bisa saja yang mencintai adalah keluarga kita, suami, istri, teman. Itu butuh kita dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan keluarga ya Bu Rofi. Ya. Oke. Dan yang paling pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah yang paling penting untuk kebutuhan dasar manusia, baru diikuti oleh keempat kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar itu yang mana? Primer. Nah, yang primer itu apa? Pokok, sandal, pangan, papan. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis. Termasuk hal yang satu itu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Dari awal kita sudah mempelajari hukuman, kita sudah mempelajari konsekuensi, kita sudah mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, dengan hukuman tadi, dengan konsekuensi tadi? Jadi, seorang guru harus mengetahui apa latar, apa dasar yang dilakukan oleh peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Mungkin saja kelima kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Ya, mungkin saja dia tidak terpenuhi. Contoh, penguasaan. Selama di rumah dia selalu dibilang salah. Apapun sedikit yang dia lakukan salah. Maka di sekolah dia butuh pengakuan. Lakukan tindakan ini, ditegur oleh guru, dia senang. Dia ingin dihargai. Oh, dia melakukan sesuatu tindakan yang kecil saja, walaupun gambarnya sangat kecil ini, tapi dia berlari ke depan. Bu, lihat Bu gambar saya. Apa yang harus kita lakukan? Aduh, jelek sekali, perbaiki. Seharusnya, aduh bagus, sebaiknya kamu besarkan matanya sedikit. Masa telinganya yang besar? Nah, coba perbaiki lagi. Ya, ini udah bagus, diperbaiki. Oke, itulah dia butuh. Tidak kita marahi. Ya, gambarnya jelek, perbaiki. Ini nggak bisa, ini udah kelas 5, gambarnya seperti ini. Nah, berarti apabila dia mau melakukan ke depan itu adalah butuh dihargai. Kebebasan. Mungkin saja pas di sekolah dia lari sana, lari sini, tidak diam di tempat. Mungkin kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Mungkin saja di rumah pulang sekolah dia di rumah tidak boleh bersosialisasi dengan lingkungannya, maka di rumah, di sekolahlah dia puas untuk berlari, bermain sana sini. Kemudian kesenangan. Ada nggak anak-anak yang bawa mainan? Atau ada anak-anak yang sedikit benda pun dapat dia jadi mainan? Ada. Bisa kita mengajar dapat satu buah lidi itu jadi mainan yang menarik buat dia. Kita harus tahu berarti sebuah kesenangan tidak dia dapatkan. Kemudian rasa kasih sayang. Ada anak-anak yang datang di sekolah selalu peluk ibunya. Pengen dipegang, pengen dielus-elus. Apakah kita marah? Tidak. Tapi apa? Dia itu butuh rasa kasih sayang, diterima. Mungkin saja itu tidak dia dapatkan di rumah.
Kita bukan menyalahkannya, tapi kondisi itu terjadi. Jadi sesuatu tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid, dia berarti ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Salah satunya, jadi kita harus mengetahui hal tersebut. Oke Bapak Ibu, ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Kita sudah membahas tadi hukuman. Di mana posisi kita kira-kira? 5 posisi kontrol guru adalah yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini di saat terjadi sebuah kesalahan. Guru berbuat, kalau di penghukum, menghardi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu posisi di penghukum. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah, dulu dengarkanlah nak, rasanya ibu udah habis-habisan mengajar kamu, tapi kamu seperti ini. Berarti itu posisi kita sebagai guru adalah pembuat rasa bersalah. Pernah tak kita melakukan? Nah, pernah tak kita di posisi penghukum? Pernah. Kalau teman, bagaimana kita posisikan diri kita sebagai teman? Membuat alasan-alasan untuk muridnya, dan membuat alasan-alasan. Coba perhatikan, seperti ini kamu seharusnya. Kemudian pola pemantau, menghitung dan mengukur. Kita lihat bagaimana tindakannya, kita lihat kesalahannya, dan bagaimana di posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita cari dulu sebab-sebabnya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kalau di pemantau, kita lihat-lihat. Kalau di teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian di penghukum, guru berkata, apa ucapan-ucapan guru di saat menjadi posisi penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan hukuman bapak atau hukuman ibu. Rasakan ini. Nah, kemudian kalau dari pembuat rasa bersalah, apa ucapan gurunya? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Lu lah panik, ibu rasanya. Sudah diulang berapa kali? Salah ibu mengajar, tak mengerti juga. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kalau di teman, bagaimana ucapannya? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, pernah juga. Kemudian dalam pemantau kita akan ingatkan bahwa apa aturan. Kita ingatkan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Kalau di posisi manajer, ini ucapan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bila kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita kembalikan masalah, kita suruh murid bertanggung jawab, meyakini yang keyakinan kelas apa yang dia lakukan. Kemudian hasil dari hukuman adalah adanya memberontak. Kadang ada anak itu yang marah kepada gurunya, nah membesarkan matanya atau menghentakkan kaki atau mengomel-ngomel, dan bisa saja dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan orang lain saat dipanggil ke kantor, dia dulu salahkan orang lain dan mau berbohong karena takut dengan hukuman. Nah, itu Bapak Ibu, ini banyak tabelnya. Dan kira-kira menurut Bapak Ibu, sebaiknya kita itu berada di posisi apa? Apakah di posisi penghukum? Apakah di posisi pembuat rasa bersalah? Kita menyalahkan diri kita. Nah, capek Bapak Ibu. Nah, tapi tidak juga mengerti. Di posisi teman atau di posisi pemantau? Apakah di posisi manajer? Nah, selama ini posisi penghukum. Nah, berarti posisi penghukum kita adalah identitas kita. Kita mengontrol murid dari luar, tapi tanpa menunjukkan rasa tanggung jawab dalam dirinya.
Dan dia akan merasa menghindari hukuman itu dengan berbagai macam cara. Bisa saja berbohong, bisa saja menyalahkan orang lain. Kira-kira di posisi mana kita sebaiknya? Kalau yang sebaiknya kan jadi manajer. Ya, Tapi kalau yang beda itu yang kita lakukan jalani, kita di posisi menghukum. Ya. Kadang-kadang di pemantau. oke, bagus. Ya, itulah refleksi diri kita sendiri. Bahwasanya kebiasaan kita berada di posisi penghukum. Tapi kata Bu Wen sebaiknya pada posisi manajer. Ya, betul jawabannya. Tepat. Beda lagi. Ya, benar juga. Oke. Tepuk Santian. Ambo dua, ambo tidak. Dua ambo, sandia. Oke, itu adalah bentuk apresiasi. Bangga enggak? Ya bangga. Nah, itu adalah bentuk apresiasi. Itu yang akan kita cobakan kepada murid kita, peserta didik. Tapi tidak selalu kita berada di posisi manajer. Bisa saja di posisi pemantau, bisa juga di posisi teman. Dan sebaiknya menghindari posisi penghukum. Karena itu dampak-dampaknya itu akan ada pemberontakan, ada kebencian yang akan muncul terhadap guru. Nah, dirubah. Nah, ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah di posisi membuat orang merasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi bang, salah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan sekian bintang pada hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu jadi yang terakhir. Terlambat saja mengumpulkan. Tidak bisa-bisa berubah. Itu adalah penghukum. Akan tertanam dalam diri peserta didik bahwasanya dia selalu dibilang seperti itu. Mungkin saja 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Kenapa dia selalu terlambat? Oke. Ini bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi, hadiah. Nilai-nilai manajerlah yang memperbaiki. Kemudian eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Nah, inilah tahap Bapak Ibu kita menghadapi sebuah permasalahan yang akan kita hadapi untuk menyelesaikan permasalahan anak. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Nah, apabila anak itu melakukan sebuah kesalahan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita kembalikan dia ke identitas awalnya sebagai tidak membuat kesalahan. Kita sampaikan ke anak, kita sampaikan. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini kita sampaikan dalam tahap pembicaraan kita. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nah, kadang kan dia setelah melakukan kesalahan dipanggil ke kantor, dia sudah merasa ketakutan. Tapi di saat kita melakukan pertanyaan seperti itu, maka dia akan timbul rasa percaya dirinya. Kemungkinan dia akan bisa melakukan sebuah kejujuran karena kita menguatkan identitasnya. Setelah itu, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kita lanjut validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Setiap melakukan tindakan kesalahan, kita harus mengetahui alasan apa yang dilakukan oleh murid, kenapa dia melakukan kesalahan. Jangan kita langsung memberikan sanksi. Mungkin saja kelima kebutuhan itu ada salah satu yang dia tidak terpenuhi. Adakah cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia mengambil pensil temannya, tak marah-marah ini segala macam. Tapi tanya dulu,
Kenapa dia ambil? Mungkin dia tidak memiliki uang jajan untuk beli pensil. Dan kita tanya lagi, apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhannya itu? Dengan cara apa kira-kira anak suka mengambil barang? Dengan cara meminjam. Dengan tidak cara mengambil. Kemudian, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah dia langgar? Kita kembalikan dengan keyakinan yang dia bikin. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, yang kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah kamu melakukan ini, apakah kamu mau mengulangnya lagi? Dengan cara apa kamu memperbaiki kesalahan ini? Ditanyakan lagi. Oh, saya tidak akan mengulang lagi, Pak. Saya akan meminta kepada orang tua saya untuk beli pensil atau segala macam. Dan suruh dia bertanggung jawab dan mencari solusi atas bimbingan kita sebagai guru. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kata-kata bagaimana menstabilkan identitas itu. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin anak berbohong seperti ini. Misalkan dia memecahkan pot bunga, mungkinkah dia berbohong? Dengan cara kita mengawali hal seperti ini? Tidak, pasti dia akan terbuka mengaku. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik terhadap diri kamu? Nah, kita munculkan rasa tanggung jawabnya sehingga dia mengakui semua kesalahan. Ini validasi kebutuhan adalah apa ucapan-ucapan guru di saat memvalidasi kebutuhan. Yang pertama adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan kamu membutuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu kita kembalikan kepada dia. Validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kita ingat lagi keyakinan kelas apa yang sudah dia bentuk. Keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar terhadap kesalahan yang dia lakukan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Lah mungkin kan seorang anak menjawab, kamu ingin jadi seperti apa? Nak, saya ingin menjadi orang yang pemalas, Pak. Tidak. Pasti dia akan menjawab sesuatu hal yang positif. Nah, oke Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari intervensi 30 detik. Apakah kita ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kita sedang menjadi orang yang sedang kita inginkan? Apakah kita sudah menjadi orang yang sudah kita inginkan? Belum. Maka lakukanlah sebuah perubahan. Perbaikan. Apakah kita bisa mengubah kegiatan atau perilaku kita saat menjadi sikap yang lebih membantu? Bisakah kita mengubah perilaku kita? Bisa. Apakah wajar membuat kesalahan? Dari sudut pelajaran tadi? Wajar. Tidak restitusi tadi. Dan menstabilkan identitas, mengatakan bahwa kesalahan itu adalah wajar. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Validasi kebutuhan. Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apakah yang kita lakukan ini sesuai? Belum. Apakah kapan kita bisa siap memulainya? Segera ya. Segera. Peraturannya apa? Itu kembali ke keyakinan kita masing. Sepertinya kita punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya?
apa yang saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulainya? Apakah tugas kamu saat ini? Dan itu adalah beberapa intervensi yang membantu murid untuk ketujuan semula. Ya Bapak Ibu, dengan cukup singkat, dengan cara yang non kontraktif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan bisa kita bawakan ke diri kita masing-masing. Bisa kita sampaikan kepada murid pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bisa. Ini kita sampaikan kepada murid untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sehingga terjadinya perubahan positif dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah bagian dari disiplin positif yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir nanti. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Ini adalah makna disiplin. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Teori motivasi, kemudian model berpikir, menang, kalah, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol. Kemudian juga ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang dapat kita ambil hal yang baru di sini? Hal yang baru berupa paradigma apa yang Bapak Ibu rasakan? Karena yang selama ini kita melaksanakan hukuman mungkin akan berubah menjadi Belajar. Iya, itu kita sambil belajar. Ya, kata Bu Gwen, selama ini kita berada di posisi penghukum, mungkin saja kita seharusnya berada pada posisi belajar sebaiknya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama ini mengikuti khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi sebaiknya motivasi itu datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri. Jangan beranggapan sebuah penghargaan itu dapat memunculkan sebuah motivasi. Kemudian peran Among seperti apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti modul ini? Apa peran Ibu membimbing anak nanti? Benar? Menjadi lebih baik, Bu Wira. Terus? Menjadi lebih bertanggung jawab. Menjadi lebih bertanggung jawab. Kemudian menuntun, bukan menuntut. Menuntun. Biasanya ini selama kita menuntut harus ini. Tapi melupakan menuntut. Ya. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti ini? Kita mau menjadi seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Mau jadi guru seperti apa? Peserta didik Menjadi guru yang lebih baik dari yang sebelumnya. menjadi guru yang lebih baik sebelumnya. Kemudian ada peningkatan perubahan dalam menuntun peserta didik. Oke, baik. Jawabannya luar biasa, bagus-bagus Bapak Ibu dengan semangat siang hari ini. Oke, nanti ini ada kasus yang dilakukan oleh Pak Ezi. Ini aktornya adalah Si Rahman. Apa yang dilakukan Pak Ezi ini saat anaknya terlambat datang, apakah dia langsung marah? Tidak, dipersilahkan duduk karena bapak ini suka senyum, kan dia senyum duduk. Baru nanti ditanya. Baru setelah itu, apakah selesaikan langsung saat proses pembelajaran? Tidak, dipanggil, diselesaikan setelah pembelajaran mungkin waktu istirahat, baru dilakukan proses tahap segitiga restitusi. Nah, oke, mungkin soalnya. Jadi Pak Ezi bertanya dengan baik kepada Rahma dan Rahma memberi tanggapan.
Nah, dalam kasus Rahma ini dia sering terlambat. Kenapa? Dia sering main HP pada malam. Ketiduran. Dikembalikan lagi kepada dia. Bagaimana supaya Rahma tidak terlambat? Kata si Rahma, saya tidak akan mengulangi Pak untuk terlambat lagi dengan cara tidak bermain HP saat mau tidur. Dia mengakui kesalahannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak. Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah paparan saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian karena ini proses dalam pembelajaran. Mudah-mudahan yang disampaikan ini pada siang hari ini dapat membawa perubahan positif bagi kita bersama sebagai guru dan memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Rahma. Oke, selamat pagi dulu ya. Selamat siang Rahma. Tadi pagi Rahma ya. Ada yang pengen tahu apa alasannya? Jadi Mbak Mbak tahu kan? Ketika hari ini tidur, kira-kira silakan Rahma itu keyakinan kelas apa yang Rahma? Mau kan Rahma memperbaiki tersebut? Kira-kira dengan cara apa Rahma supaya tidak terlambat lagi? Terus dalam lebih cepat, cepat tidurnya supaya tidak terlambat. Ya Rahma, nanti ya mudah-mudahan Rahma menjadi tetap waktu ya Bapak Gendy. Oh itu, terima kasih laporannya Gendy. Nanti Bapak panggil nanti saya dia tanggung jawab. Terima kasih Gendy. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Bagaimana perjalanan hari ini? Tadi Bapak mendapatkan mengatakan kalau seperti mudah dan menjawabkan jawab kamu ya Bapak memahami itu. Nah mungkin tidak kamu saja yang menggunakan tugas ada beberapa juga teman yang tidak kira-kira kenapa kamu tidak melaksanakan yang dijelaskan? Oh karena lapar, jadi dulu telat.
Jadi apakah tindakan kami ini akhir atau baik atau harus diperbaiki? Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Lagi besok kalau datang dari rumah tinggal jadi makan apa lagi tidak lebih paham jadi memperbaikinya